Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim lana bi khair, amma ba'd. Yang saya hormati tentunya para ulama, para habaib, ustadz yang sudah hadir pada acara tausiah kebangsaan ini. Pertama-tama mari kita sambut Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang dikenal dengan Habib Lutfi. Takbir. Sholun ala Nabi. Juga di sini ada Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Habib Muhammad Bagir bin Yahya, Habib Abdullah bin Jafar Assegaf, Ketua Rois Am PWNU Provinsi DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Mahfudz Asirun. Mari kita sambut juga Umaro yang sudah hadir di sini, yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur kita semua Anies Rashid Baswedan. Takbir. Sholun ala Nabi. Beserta seluruh pejabat pemerintah yang ada di sini. Wali kota ada, sekda ada, kepala SKPD semua ada di sini. Insya Allah ulama dan umaroh bisa bersanding seperti ini. Adem nggak? Adem atau adem? Juga ada para pimpinan DPRD yang ada di sini. Mari kita sambut Bapak Haji Lulung, Bapak Haji Taufik juga sudah ada di sini. Kita juga kehormatan kehadiran Presiden di sini, Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Mari kita sambut Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Muhammad Sohibul Iman. Nanti kasih sambutan atas nama Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Juga di sini ada para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati dan atau yang mewakili. Banyak Habib yang hadir di sini, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya tadinya mau gaya bebas, tapi sekarang sudah jadi pejabat tidak boleh gaya bebas, harus baca sambutan. Gak apa-apa ya? Gaya bebas atau baca? Ya, nanti gaya bebasnya lain kali. Ini agak serius sedikit. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Hari ini bersama-sama dapat terkumpul untuk bersilaturahim dalam rangka tausiah kebangsaan dalam rangka Hari Pahlawan 2017 dan Maulid Nabi 1439 Hijriah. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kita umatnya yang istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Para ulama, habaib, Bapak Gubernur, para hadirin yang saya hormati, izinkan saya memberikan ulasan singkat tentang kegiatan tausiah kebangsaan bersama para ulama, habaib, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta umat Islam dan warga DKI Jakarta di kawasan Monas ini. Sebagai wujud rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, iman, sehat dan keberkahan yang dianugerahkan kepada negeri Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta yang terus dalam kondisi yang kondusif. Insya Allah mulai hari ini masyarakat dapat memanfaatkan kawasan Monas. Takbir. Sholun ala Nabi. Masyarakat dapat memanfaatkan kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan, seni dan budaya, serta sarana interaksi, saling bersapa dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Semua harus bersatu ya.
Janji? Bersatu ya. Saling merangkul, jangan ada yang mau dipecah belah, setuju? Untuk itu saya harapkan kolaborasi dan koordinasi semua pihak dengan SKPD terkait dalam hal penjadwalan dan lain sebagainya. Nantinya kita akan membentuk sebuah tim untuk penjadwalan di Monas yang melibatkan beberapa pihak. Berbagai elemen masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan, seni, budaya, olahraga, senam, olahraga lari, diharapkan kerjasamanya yang baik untuk ikut menjaga sekaligus merawat kebersihan dan kelestarian kawasan Monas ini. Jaga ya, bersih ya, janji, siap, jaga yang rapi. Jangan dirusak, jangan kotorin, jangan buang sampah sembarangan. Kita pokoknya buktikan bahwa kita bisa rapi. Insya Allah. Sejak lama kota Jakarta menjadi contoh terhadap lestarinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi dengan tetap mempertahankan keimanan dan akidah agama serta bersama memperjuangkan persatuan. Demikian laporan saya, Bapak Gubernur, para Habib. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan para alim ulama serta para pemimpin kota ini sebelum kita masuk kepada kegiatan utama, yaitu tausiah kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2017 dan Maulid 1439 Hijriah hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, amin, memberi rahmat dan petunjuknya, amin, mencatat kegiatan yang mulia ini, amin. Dan insya Allah nilai ibadah kita membawa berkah. Dan insya Allah Jakarta menjadi maju kotanya dan bahagia warganya. Amin, amin ya robbal. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita hormati, guru kita Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepadanya, memanjangkan umurnya, selalu memberikan kesehatan kepadanya. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Muhammad Sohibul Iman. Yang saya hormati juga para habaib, para alim ulama yang berkumpul begitu banyak di dalam majelis tausiah kebangsaan ini. Di antaranya kalau boleh saya sebut Habib Zain bin Omar bin Smith, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Juga hadir bersama kita Rois Am PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Mahfud Asirun. Juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI, Profesor Dr. Haji Sunan Miskan, yang karena satu hal mendadak berhalangan hadir. Beliau berada di luar kota. Begitu banyak yang hadir bersama kita. Bila saya sebut satu-satu akan panjang, termasuk pimpinan Nur Mustafa, pimpinan Majelis Rasulullah. Tapi juga saya ingin sapa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Haji Lulung dan Bapak Muhammad Taufik. Beri tepuk tangan untuk wakil rakyat kita. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas rahmat, atas karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, sebuah malam yang ditunggu bertahun-tahun, malam yang diinginkan untuk bisa kembali kita rasakan,
Alhamdulillah kita dimudahkan, diberikan takdirnya oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul di areal Monas ini. Bersama-sama kita mendengarkan nanti tausiah kebangsaan. Ini semua kita laksanakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Bapak Ibu semuanya, Republik ini didirikan oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mereka menghibahkan pikirannya, menghibahkan tenaganya, menghibahkan uangnya, menghibahkan waktunya. Bahkan sebagian dari mereka menghibahkan nyawanya untuk Republik ini. Mereka adalah anak-anak dari keluarga-keluarga yang mendidik anaknya dengan didikan yang menghasilkan pejuang, yang menghasilkan pahlawan. Karena itu, ketika kita memperingati Hari Pahlawan, jangan sekedar kita berbicara seakan masa lalu dan seakan itu jauh, itu dekat dengan kita. Bayangkan keluarga-keluarga, bayangkan ibu-ibu yang harus melahirkan anaknya, dan di usia remaja anaknya ikut bertempur, ikut berjuang, dan ibu dan ayahnya harus menguburkan anaknya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merasakan kemerdekaan karena perjuangan mereka, karena keikhlasan mereka. Karena itu malam hari ini kita mengadakan tausiah kebangsaan untuk mendoakan para pahlawan yang telah ikut menghibahkan segalanya bagi berdirinya Republik dan bagi kebahagiaan, keadilan, kesejahteraan yang insya Allah akan kita bisa rasakan di Republik Indonesia sekarang. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW. Juga kepada keluarga, kepada sahabatnya, serta kita semua umatnya, yang semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah, mengamalkan ajarannya, memastikan sunnah-sunnahnya tegak hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Para habaib, para alim ulama, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, malam hari ini kita bersyukur karena bisa kembali memanfaatkan areal ini untuk berbagai macam kegiatan. Tadi Pak Wagub sudah menceritakan, kita insya Allah ingin melunasi setiap janji yang pernah kita berikan. Dan malam hari ini sebuah janji alhamdulillah berhasil dilunaskan kepada semua. Areal ini akan bisa digunakan untuk kegiatan sosial, kegiatan budaya, kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan keagamaan. Kita bersyukur ini bisa dipakai, tapi sesungguhnya tidak banyak yang mengetahui tentang lapangan ini. Kita sering menyebut sebagai lapangan Monas. Sesungguhnya namanya adalah lapangan Medan Merdeka. Lapangan Merdeka. Lapangan ini punya sejarah jauh lebih panjang daripada monumen itu. Monumen yang tegak berdiri di depan kita atau di belakang saudara-saudara semua dirancang pada tahun 62, tapi baru berdiri tahun 75. Sementara areal lapangan ini sudah ada sejak awal abad 19. Lapangan ini sudah berusia amat panjang. Ini bersama dengan perpindahan pemerintah kolonial Belanda dari kota tua pindah ke daerah sini. Dulu lapangan ini diberi nama Buffelsveld, yang artinya lapangan kerbau. Rupanya banyak kerbau di tempat ini. Lalu ada satu periode lapangan ini diganti namanya menjadi Koningsveld, lapangan raja. Tapi bagi warga Jakarta, bagi penduduk di kota ini, dari dulu lapangan ini diberi nama dengan istilah lapangan gambir, karena di sini tempat banyaknya pohon gambir. Sisanya masih ada nama stasiun Gambir. Dulunya lapangannya lapangan Gambir.
biarkan Belanda menyebut dengan namanya, tapi rakyat menyebut dengan istilah lapangan Gambir. Lalu datang Jepang, namanya berubah pada masa itu menjadi nama Ikada. Kita sering dengar nama Ikada. Apa arti Ikada? Artinya Ikatan Atletik Jakarta. Karena tempat ini tempat berkegiatan olahraga. Tetapi ada sebuah peristiwa yang sering terlewatkan. Ketika proklamasi kemerdekaan akan dikumandangkan, rencananya dikumandangkan di lapangan ini. Karena satu dan lain hal akhirnya diputuskan untuk dilakukan di Jalan Pegangsaan. Tapi itu belum selesai ceritanya. Begitu Republik berdiri, rapat akbar pertama Republik ini diselenggarakan di lapangan Merdeka ini. Bung Karno bertemu dengan rakyat di lapangan ini. Waktu itu namanya lapangan Ikada. Dan pada saat itulah, sesudah pertemuan itulah, Presiden Bung Karno waktu itu mengganti namanya dari lapangan Ikada menjadi lapangan Medan Merdeka. Sejak itulah nama tempat ini menjadi Medan Merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian, para alim ulama, para habaib, lapangan ini memang dari dulu adalah lapangannya rakyat, lapangan tempat berkumpulnya rakyat, bukan lapangan yang terisolasi, bukan sekedar miliknya sekelompok orang. Ini adalah milik rakyat. Sekarang kita kembalikan lapangan itu kepada rakyat Jakarta. Silahkan mereka menyebut dengan istilahnya, tapi bagi kita ini adalah lapangan. Dulu warga menyebut lapangan Gambir, lalu Bung Karno memberikan nama lapangan Merdeka. Di tempat ini kita kembalikan kemerdekaan untuk berkegiatan. Dan hari ini alhamdulillah memulai penggunaan lapangan Medan Merdeka. Tadi pagi kita melakukan kirap kebangsaan, sebuah kegiatan seni budaya memperingati Hari Pahlawan. Dan para habaib, para alim ulama, izinkan kami menyampaikan, tadi siang, tadi pagi ada tari kolosal, tari Betawi yang diikuti dengan 12.000 penari. Lapangan ini penuh dengan para penari. Bapak Ibu sekalian, tempat ini menjadi tempat di mana seluruh warga Jakarta terlibat. Ada reok Ponorogo, ada ondel-ondel, ada komunitas kungfu, ada komunitas kota tua, ada marching band, silat Betawi, bahkan sampai paduan suara dan orkes tiup dari Kolose Canisius. Insya Allah kita akan terus menggunakan lapangan ini untuk berbagai acara warga berkumpul dan berkegiatan. Dan kita seperti disampaikan tadi sudah membentuk tim khusus yang nanti akan memastikan pemanfaatan kota ini ke wilayah ini kita berikan kemerdekaan, tapi juga kita atur sehingga tetap bisa menjadi tempat yang memberikan makna bagi warga Jakarta. Bapak Ibu sekalian, yang tadi berkumpul adalah pesan persatuan. Jakarta tadi datang dari berbagai wilayah, dari berbagai latar belakang. Untuk apa? Menunjukkan persatuan. Kebinekaan adalah kenyataan. Yang harus diperjuangkan bukan kenyataan. Yang harus diperjuangkan adalah persatuannya, merasakan kebersamaannya, persatuan yang kita perjuangkan. Dan insya Allah kita semua di sini akan menjadi penjaga-penjaga dan pejuang-pejuang persatuan di Indonesia dan di Jakarta pada khususnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, bersama ini juga kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang akan berlangsung di berbagai tempat, termasuk di Monas ini, bukan sekedar kita berkumpul, bukan sekedar untuk mendengarkan tausiah, tapi yang tak kalah penting, semoga kita semua, terutama kami, bisa didekatkan pada sifat-sifat Rasulullah. Didekatkan pada sifat sidik, amanah, tabligh,
fatonah. Insya Allah bila itu kita bisa lakukan sama-sama, semoga kota Jakarta bisa menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kami semua merasa bersyukur membuka tempat ini untuk berkegiatan kembali. Kita bersyukur bahwa yang kita hormati Habib Lutfi bin Yahya berkenan hadir jauh-jauh dari Pekalongan khusus ke Jakarta untuk memberikan tausiah kebangsaan kepada kita semua. Habib Lutfi bisa saja lokasi tinggalnya jauh dari Jakarta, tapi hatinya dekat dengan warga Jakarta. Habib Lutfi bisa saja rumahnya beratus kilometer hitungannya dari tanah ini, tetapi doanya selalu hadir dekat dengan kita. Dan insya Allah dengan tausiah kebangsaan yang namanya pun ketika kita merencanakan nama tausiah kebangsaan ini adalah hasil diskusi dengan Habib Lutfi. Beliau menggunakan istilah tausiah kebangsaan. Insya Allah tausiah kebangsaan ini akan bisa membuat kita satu makin cinta tanah air, makin menjadi pejuang meneruskan tradisi pahlawan di negeri ini, makin dekat kepada sifat Rasulullah, dan ke depan kita sama-sama menjadi pejuang persatuan yang menghadirkan persatuan di Jakarta, persatuan yang memiliki efek tular ke seluruh tanah air. Bapak Ibu yang saya hormati, para habaib, para alim ulama, izinkan saya mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan terima kasih kepada para jamaah semua yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, kepada para alim ulama, para habaib, para umaroh yang memberikan malam Seninnya untuk berkumpul bersama di sini. Insya Allah kehadiran Bapak Ibu sekalian dibalas dengan amal soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil azim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua ikhtiar kita, melindungi ibu kota kita, memberikan pencerahan kepada semua pemimpin-pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin di kota ini, dan menurunkan keberkahannya kepada seluruh warganya. Terima kasih sekali lagi. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah jami'il hasanatil qudsiyyatil qur'aniyah an-nabiyil ummi al-maktubi baina katifaihi khatamin nubuwah al-habibil alil qadril adimil jahi walam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adis sidqin inda malikin muqtadir dzul jalali wal kamali wal ikram mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa ghaniyyun amman siwah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama,
para asatid, para asatidah, para habaibna. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat saya, cinta saya kepada para beliau. Yang saya hormati para pimpinan ormas partai yang sama, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pimpinan DPRD Provinsi DKI, dan yang saya banggakan Bapak Gubernur DKI Bapak Al-Hadj Anies Rashid Baswedan beserta wakil, tidak lain yang selalu kami memohon bahwa jabatan ini jangan sampai menjadi tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi akan mendatangkan rahmah syafaat untuk kedua pemimpin tersebut. Panitia penyelenggara dalam rangka khutbah kebangsaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati Majelis Rasulullah, Majelis Nurul Mustafa, Ubul Mustafa, dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kami banggakan. Apa sih sebenarnya Maulud kok selalu diulang-ulang? Dalilnya sudah banyak, orang yang mengerti banyak. Tapi Maulud selalu kita bangkitkan kembali. Bahkan tidak cukup di bulan Maulud saja. Kalau di dunia pesantren tiap malam Senin atau malam Jumat yang pakai berjanji, nasar, azab, tiba sebelum ada sebelum Maulud Simtud Duror. Sekarang tambah lagi dengan adanya Simtud Duror, ada lagi Maulud yang ditaklif oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Dan banyak lagi belum habis untuk bisa memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin akan habis. Sekalipun kitab itu menumpuk seperti apa, tidak mungkin pujian kita itu menambah atas kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Kita peringati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, melahirkan rasa syukur kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab beliau kita mengerti iman wal Islam. Dengan sebab kenal beliau, Islam diturunkan. Dengan sebab beliau dimauludkan, Quran diturunkan. Dengan sebab beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sebab beliau kita mengenal Allah wahdahu la syarikalah, al-wahidul ahad, As-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, hayyun qayyumun qadimun wastihalatuhu minal adam, al-hayyul qayyumud daimul baqiyul ladzi la yamutu wa la yanam, Al-Karimul Wahab di tauli wal in'am, Hayyul Qayyum la yahtaju ila makan wa ma yata'alluq bizaman, As-Sami'ul Basirul Mutakallimu la yahtaju ila bayan, Subhanalladzi munazzahun an musyabbahatil aqwan. Kita kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab
Apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti arkanul iman, kita mengerti arkanul Islam, kita mengerti babul ihsan sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti akhlak yang terpuji dan bisa membedakan akhlak yang tidak terpuji karena sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengerti taat kepada Allah, kita mengerti taat kepada Rasulnya, kita mengerti taat kepada negara dan pemerintahnya, kita mengerti taat kepada kedua orang tua, kita mengerti taat kepada para guru-guru kita sebab kita kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka majelis ini ataupun majelis maulud di mana saja kita mengatakan ini majelis syukur, majelis terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Maka kita awali sebelum kita mengenal Allahu Akbar, kenal dulu sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang mengenalkan Allahu Akbar. Betul? Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Kenal pintunya baru kenal Tuhannya. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Jangan ninggalkan Rasulullah. Hormati yang mengenalkan kalian kepada Allah. Siapa beliau? Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya dengan panggilan ya Muhammad. Tidak pernah dipanggil oleh sang penciptanya ya Ahmad, tapi nama kebesarannya. Disinilah Sang Khalik memberikan contoh nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Padahal bebas kalau Allah mau memanggil ya Muhammad atau Ahmad. Siapa yang mampu menghalang-halangi? Tapi memberikan teladan contoh. Bagaimana satu sisi Allah Ta'ala menghormati kepada baginda Nabi dipanggil Yasin, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Panggilan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Satu sisi bagaimana Allah Ta'ala memanggil kepada orang-orang yang beriman mengikuti jejak baginda Nabi SAW selalu didengungkan indahnya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Malu rasanya kepada Allah Ta'ala karena kita selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu dalam perintah yang baik maupun larangannya. Dihargai oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Luar biasa cintanya Allah Ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup dari itu. Mengapa Allah Ta'ala memberikan contoh? Ternyata panggilan itu wibawa sangat luar biasa. Kelihatannya sepele. Jangan terlalu tinggi kita memberi contoh. Pak RT, Pak RW terkadang umurnya lebih muda daripada saya. Pantasnya anak saya. Tapi sudah diangkat menjadi bapak. Lingkupnya. Kita terkadang merasa tua. Gara-gara sebab RT-nya, RW-nya tidak dihargai, kurang wibawanya, terkadang kita merasa yang umurnya lebih tua menganggap enteng sama RT-nya. RT, mau kemana lu? Apa beratnya memanggil Mas RT? Apa beratnya mengundang Pak RT? Apa beratnya kalau cek orang Sunda mah Kang RT berangkat kemana? Saumpamanya. Begitu dipanggil dengan namanya, dengan kehormatannya, Pak RT mau kemana? Masya Allah, Pak Ustadz mau kemana? Padahal Ustadznya umurnya muda. Orang akan melihat bagaimana walaupun RT-nya muda,
Orang tua-tua sekampung itu sangat menghargai. Insya Allah dengan panggilan akhlak yang begitu tinggi, insya Allah ilalang yang akan merusak di lingkungan RT-nya maupun RW-nya tidak akan tumbuh. Karena apa? Begitu wibawanya Pak RT dihormati oleh warganya. Begitu pula kita terhadap para pejabat-pejabat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan lain sebagainya. Kita menjunjung tinggi hak tugas-tugasnya masing-masing. Melihat keutuhan institusinya, bukan melihat satu oknumnya. Kalau kita melihat institusinya, selamat, aman. Tapi kalau selalu kita melihat oknumnya, akan rusak. Akhirnya wibawa republik ini, wibawa bangsa ini akan turun. Tapi coba kita melihat institusinya. Insya Allah TNI kita akan lebih berwibawa, Polri kita akan lebih berwibawa, bangsa kita karena memanggil RT saja menghormati, memanggil bupatinya menghormati, memanggil wali kotanya Pak Wali Kota, lebih-lebih orang nomor satunya, walaupun beda memilih, beda pilihannya, tapi sudah terpilih menjadi Bapak nomor satu Indonesia, tetap kita menghormati Bapak Presiden Republik Indonesia. Setuju? Hargai. Karena itu termasuk wibawa yang keras nyebutkan Indonesia. Tunjukkan Anda satria. Kalau Anda menyebutkan Indonesia dengan bangga, oknum-oknum yang akan memecah belah republik ini akan sirna, akan mundur dengan sendirinya karena wibawa bangsa Indonesia. Setuju? Tunjukkan kalau setuju. Lempem Indonesia. Untung-untung lu nggak dikasih bedil. Kalau dikasih bedil mungkin suaranya dor. Aduh, nasib. Hai bangsaku yang kubanggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu sisi, dengan nama panggilan Sayyidina begitu hebatnya. Bagaimana Rasulullah menghargai para pahlawan-pahlawannya. Ada yang diberi nama gelar Asadullah, ada yang diberi nama gelar Saifullah. Luar biasa. Ternyata pejuang-pejuang baginda Nabi, pada satu sisi ketika Rasulullah telah dilahirkan di Mekah, dihijrahkan bukan karena tuntutan perut ataupun takut, tapi wahyu. Begitu pindah yang diangkat apa? Sektor ekonomi pertama kali dibangun terdahulu oleh Rasulullah SAW. Sektor pertanian, maaf, jangan tersinggung. Karena zamannya berbeda. Kalau zaman baginda Rasulullah SAW, bangun ekonominya, bangun pertaniannya luar biasa. Rasulullah jangan dikira bukan ahli pertanian, ahli ekonom. Nah kalau kita sekarang, Allahu Akbar, bangun ekonomi, Allahu Akbar, hidupkan marketing, Allahu Akbar, bangun supermarket, Allahu Akbar, super apa dan lain alfa. Milik siapa? Milik kita, kaya. Allahu Akbar, bangun rumah sakit yang modern. Allahu Akbar, bangun fakultas perguruan tinggi khusus dunia pertanian, kedokteran dan lain-lainnya. Bukan produksi khilafiyah yang kita gelar. Eropa sudah maju. Dia membangun nuklirnya, sekatnya dan lain sebagainya. Yang berhantam justru sama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Yang berhantam sama-sama mengucapkan La ilaha illallah. Malu mestinya. Dia dibeli dari senjata-senjata itu. Ilmu kedokterannya maju, ilmu lainnya maju. Rame ekonominya dipegang oleh mereka. Dolarnya dipegang oleh mereka. Bagus, memang luar biasa. Sedangkan kita ribut saja. Pilkada kiai sama kiai tidak akur, ustadz sama ustadz tidak akur, beda pilihan Habib sama Habib tidak akur.
Betul? Malu mestinya kalau kita ini bicara. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ayo bangun Indonesia, jangan tidur terus. Khilaf terus, masalah khilafiyah terus. Ayo, kita kalah terus. Kalau ada maulud besar, proposal. Ada kegiatan ini, proposal. Kapan kita memberikan proposal? Jangan kita minta proposal. Betul? Harusnya begitu. Habib Lutfi malu sebetulnya kalau lihat itu. Cuma bagaimana lagi? Kalau di jalan mau bangun masjid aja begini. Salamullah, salam Allah. Kita mau melarang, nggak bisa memberi, nggak bisa mengganti. Harusnya mestinya kita tergugah. Saya sering berbicara, pernah ziarah ke luar Batak? Itu kalau tidak ada Habib Hussein luar Batak, kira-kira luar Batak ramai kagak? Ada toko begitu ramainya, Sunan Gunung Jati, Hasanuddin Banten, orang mati semua sudah sekian ratus tahun, tapi masih bisa membuat ekonomi kerakyatan. Betul enggak? Sunan Ampel pasarnya ramai, 500 tahun yang lalu. Syarif Hidayatullah yang hebat, separuh muslim, separuh non muslim. Masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Membuat ekonomi kerakyatan. Anak kecil pun mendapat bagian. Luar biasa. Padahal yang menyatukan sudah 400 tahun yang lalu beliau wafat. Mestinya kalau kita melihat beliau, malu isin coro Jawa nih. Era sudah mah. Duduk lagi. Loh, jangan bertepuk, ini bukan main bola kok bertepuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, perjuangan itu dibawa oleh pewaris-pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya saja. Dari mulai baginda Nabi terus berjalan mulai abad keempat, ketiga, dari ketiga ke lima, mulai sampai ke 6 Hijriah. Mulai bangunan Aceh, Paseh, Al-Islam luar biasa. Apalagi kalau kita tarik Spanyol, 350 tahun tapi bisa tumbang. Ulama-ulama kita yang dipimpin oleh ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Yang pertama datang Al-Imam Jamaluddin Hussein. Dengan ulama 90 tokoh-tokoh ulama yang berkumpul di Paseh dan di Gujarat pertama kali. Beliau datang ke Indonesia. Telah dipersiapkan manajemennya yang begitu rapi. Satu sisi ahli pertanian, ahli ekonomi, ahli seni, ahli sastra, dan lain sebagainya. Bukan masuk ke Indonesia adu kesaktian, umpamanya seperti di film. Sana lagi pukul lagi keris bisa jalan. La ilaha illallah. Aneh bin ajaib ini Al-Getuni. Beliau-beliau yang masuk ke desa, keluar masuk, ahli perkotaan, yang ahli pertanian mengajarkan dunia pertanian, yang ahli ekonomi mengajarkan perekonomian, tidak terlepas dengan akhlak-akhlaknya yang luar biasa, karena itu senjata paling ampuh yang dilakukan oleh para auliya illahi salihin. Tutur katanya menunjukkan min ahli la ilaha illallah, matanya mata min ahli la ilaha illallah, telinganya telinga min ahli la ilaha illallah, perilakunya perilaku la ilaha illallah, selalu bercermin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu menaburkan rahmatan lil alamin. Orang melihat sejuk bukan melainkan panas. Memberikan pencerahan kepada akal kita yang selalu kurang jernih menjadi jernih. Karena apa? Membawa misi rahmatan lil alamin. 90 tokoh disusul Malik Ibrahim, disusul oleh Ibrahim Asmarokondi,
lebih yang disebut ulama-ulama Al-Maghribi lebih 400. Jadi kalau kuburan Maulana Maghribi lebih 400 atau kuburan Maghribi itu banyak, jangan kaget karena jumlahnya orang memang banyak. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Pada waktu di Aceh, Pasai, begitu beliau tidak berpangku tangan membantu pemerintahan yang berlaku pada waktu itu. Bagaimana cara mengusir Portugis dan selanjutnya sampai Malaka. Sayangnya Malaka itu jatuh ke tangan Portugis, tangan penjajah. Asalnya apa? Padahal Sultan Mahmud Syah terkenal pada waktu itu penyebaran dunia Islam paling terkuat. Mengapa bisa runtuh? Dilakukan pembusukan dari dalam, penggembosan dari dalam. Bagaimana bikin hoax supaya tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan polisinya, tidak percaya dengan tokoh-tokoh ulamanya. Kalau sudah ini merata seperti Suriah yang akan terjadi. Pertama kali di Suriah dilakukan oleh mereka oknum-oknum itu dengan cara pembusukan. Tidak percaya dengan ulama, tidak percaya dengan umara, tidak percaya dengan TNI. Kalau di sini umpamanya tidak percaya dengan Polri. Kalau sudah begitu mudah digebosi, Indonesia tinggal dibagi berapa? 6 atau 9 atau 3? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tunjukkan kalau tidak jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Pernah andil apa kalian untuk merah putih ini? Jawab. 1945 Anda di mana? Sebelum 1947 Anda di mana? Peristiwa 1948 kita sedang melawan penjajah, ditikam dari belakang peristiwa Madiun. Anda di mana? Tolong tinggal mengisi kemerdekaan saja. Buktikan kami bangsa yang tidak mengecewakan para leluhur kita yang ikut mengibarkan merah putih. Merah putih berkibar di Indonesia bukan hadiah, tapi berdarah penuh perjuangan oleh para ulama, para tokoh bangsa Indonesia. Apakah kita akan menjadi bangsa yang memalukan para beliau? Jawab yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدار والبشر أضحى